Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus UPJ di instansinya masing-masing, pimpinan Basnas yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya ingin merefleksi sedikit bahwa keberadaan kami sebagai regulator pengumpul zakat, tentu keberadaan kami di sini tidaklah seperti di negara Saudi Arabia dan Sudan. Saudi Arabia dan Sudan, badan amil zakatnya memang betul-betul itu adalah tangan kanannya negara, seperti pada pemerintahan Rasulullah awal-awal dan para sahabatnya, dan hingga ke masa kekhalifahan Turki Utsmani. Walaupun kita diperkuat dengan undang-undang dan beberapa daerah itu ada peraturan perundang-undangan tentang zakat di setiap kabupaten kota, tapi keberadaan undang-undang itu tidak memberikan perintah seperti hukmin amwalihim shadaqatan tutakhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita masih bermain pada tataran emosi dan tataran-tataran lainnya, sehingga tidak membumi ini barang. Kita sudah sangat paham dan sudah tahu sekali bahwa setelah wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, walaupun dengan lembutnya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang yang tidak menyerahkan zakat seperti pada masa Rasulullah masih hidup, dan kami tidak punya kekuatan untuk itu. Adapun keberadaan undang-undang ataupun perda di tiap daerah itu hanya berkenaan pada penganggaran untuk badan amil saja. Untuk badan amil mudah punya, ya katakanlah semacam gaji bulan-bulan lah, seperti itu. Tapi undang-undang yang dibuat itu tidak menekankan kepada kaum muslimin seluruhnya gitu. Ayat yang saya baca tadi Bapak, pertama saat sambutan itu allazi, bismillahirrahmanirrahim, allazina immakannahum fil ardi wa aqimus shola wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahil akibatul umur. Ayat itu jelas sekali redaksinya. Orang-orang yang kami beri kedudukan, orang-orang yang kami teguhkan kedudukannya, tidak ada lain kerjanya adalah, tidak adalah upayanya adalah, tidak ada ikhtiarnya adalah wa aqimis sholah wa atuz zakah. Nah, mungkin dalam persamaan inilah kami memohon kepada Bapak yang posisinya saat ini sama dengan saya sebagai amil. Kalau kami adalah amil provinsinya, Bapak adalah amil atau pejuang-pejuang zakat di instansi Bapak masing-masing. Dan ini sejalan apa yang dikemukakan Al-Mawardi, bahwa kepemimpinan yang kita miliki pada level jenjang kita masing-masing adalah hirosatuddin, menjaga agama Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua, siasatu dunia. Dunia itu disiasati sajalah, tapi yang penting, apalagi ini masa-masa kita dalam suasana Isra dan Mi'raj,
Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah itu memang menerima perintah sholat, tapi Allah pertegas tidak ada artinya, tidak ada buktinya tanpa sedekah begitu. Sehingga Rasulullah mengatakan sedekah itu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Kalau melihat angka perolehan dari OPD Provinsi Kalimantan Barat ini, yang Bapak himpun kepada kami itu sekitar 300 juta lebih gitu. Kalau kita hitung pegawai Provinsi Kalimantan Barat itu sekitar 11 ribuan. Katakanlah 10 ribu. 10 ribu itu kalau kita bagi separuh saja ada 5.000. Kita bagi separuh lagi ada 3.000. Kalau betul-betul allazina immakannahum fil ardi, Bapak akan store kepada kami itu sekitar 3 miliar dalam setahunnya, 10 kali lipat. Dan mudah-mudahan hal ini dapat terjadi di tahun 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam tahun ini kami punya proyeksi dalam rencana kerja anggaran tahunan yang kami buat itu adalah 12 miliar Bapak. Di angka 12 miliar itu kami hanya boleh menggunakan hak amilnya, itu sudah hitungan matematisnya ya, 400 juta rupiah saja dari kebutuhan total operasional Basnas Provinsi. Alhamdulillah bantuan gubernur kemarin 150 juta. Total operasional Basnas Provinsi itu sekitar 900 juta lebih Pak setahunnya. Penggajian pimpinan, staf dan biaya-biaya lain-lainnya. Maka untuk di tahun ini kami berharap sekali lah Bapak yang berada di instansi Bapak masing-masing dapat secara maksimal. Ada 3 hal yang kami harapkan. Pertama adalah pengumpulan zakat malnya atau zakat profesi Bapak secara maksimal. Yang kedua, kami berharap zakat fitrah dapat terkoordinir di instansi kantor Bapak masing-masing, kemudian diserahkan di Basnas Provinsi. Saya pikir ininya angkanya juga cukup signifikan, dan kami punya planning, punya program bahwa si fakir miskin, para mustahik yang kita berikan dari zakat fitrah itu, walaupun bisa dinikmatinya di akhir Ramadan, sama-sama kita beridul fitri, minimal ada saving untuk 2 bulan berikutnya. Yang biasa ini masjid memberikan hak mereka itu sekitar variasi Pak. Ada yang 250.000 per orang, ada yang 150.000 per orang. Kalau kita beri 250.000 di akhir Ramadan, kemudian masuk di bulan Syawal 250.000, masuk di bulan Dzulhijjah 250.000, jadi satu orang itu bisa, kata orang Sambas itu bebaloi Pak. Jadi 2 bulan walaupun tidak besar, tapi insya Allah ada yang mereka harapkan, ada yang mereka tunggu-tunggu Pak. Tentu kehidupan kita ini berbeda dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, yang tadi pertama tentang penguatan zakat mal atau zakat profesi. Yang kedua tentang zakat fitrah. Memang sebelumnya kami tidak konsen tentang ini, tapi karena juga kami dengan
Basnas 14 kabupaten kota mau ditampilkan juga. Kemudian dengan LAS dan UPJ mendistribusikan itu ada program santunan dan pemberdayaan Bapak. Karena innamas shadaqatu lil fuqara, fakir miskin itu adalah entry point penting yang harus kita tuntaskan. Bahkan Basnas secara nasional itu diamanahkan mengentaskan 1% kemiskinan. Kalau kemiskinan Kalbar ini sekitar kurang lebih 300.000 Pak, maka itu campur Pak ya, ada muslim ada non muslim, anggaplah itu full, berarti 1%-nya itu kurang lebih 3.000 yang harus kita tuntaskan. Dan kami ada program yang menurut kami itu cukup sistematis Pak, penguatan UPZ. Tadi pertama penguatan zakat mal atau profesi Bapak, yang kedua zakat fitrah, yang ketiga ini adalah integrated program untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan fakir dan miskin. Yang fakir kita santuni Pak, santuni sekuat-kuatnya, bahkan santuni hingga ajal menjemputnya. Itu setahun kita santuni Pak. Kalau kami di Basnas Provinsi itu 250.000 per bulan. Yang miskin kita biayai tergantung kebutuhan industrinya, tergantung kebutuhan usahanya. Bisa sampai 12 juta kita kasih Pak. Dan itu tentu tersebar. Nah, program yang integrated ini kami namakan madrasah masjid Pak, karena itu pintu masuk saja madrasah masjid itu, tapi sejatinya adalah penguatan UPZ di masjid masing-masing. Karena masjid hari ini pertama, selain sepi dari pengkaderan pendidikan dan dakwah, yang kedua, masjid tidak punya data mustahik, apalagi data muzakinya Pak. Ini kenyataan, dan ini kenyataan di masjid kita masing-masing. Mohon maaf kalau di masjid bapak-bapak sudah ada data mustahik dan muzakinya. Nah, keberadaan program ini kami mengharapkan nanti teknisnya akan disampaikan oleh sahabat saya, Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, Bapak Hairul Rahman. Teknisnya akan beliau sampaikan, saya secara general saja. Bahwa di program ini program gratis, tapi penguatan UPZ-nya dia sudah mendata. UPZ itu para mustahik dan muzaki. Muzaki inilah yang kita harapkan untuk dapat memberikan hartanya kepada kegiatan madrasah masjid, kemudian menyantuni para fakir, orang sakit di sekitar masjid. Karena pengalaman kami Pak, pengalaman kami selama ini, kalau masjid ini tidak kuat, kok Basnas bicara masjid Pak? Iya Pak, karena ayatnya juga menunjukkan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi masjid yang makmur itu apabila pengelolaan zakatnya kuat juga. Selain Bapak kami harapkan punya beban UPZ di instansi masing-masing, UPZ masjid di lingkungan kita juga harus kuat begitu. Nah, ketiga yang sudah tiap tahun kita lakukan ini Pak, mudah-mudahan di tahun ini bisa maksimal kita lakukan. Saya boleh cerita sedikit Pak ya, mohon maaf Bapak Polisi. Saya sekitar di tahun 2018 itu, ini mohon maaf ya Pak ya, ini pengalaman saja. Jadi antara kepemimpinan zakat ini sangat berkorelasi sendiri Pak, punya korelasi yang kuat. Tahun 2018 itu saya
Polda Kalbar itu lupa sih saya namanya ya Pak, tapi saya hanya ketemu dia dalam sekitar 1 menit lah saya pikir. Ketika itu saya diundang di rumah adat budaya Melayu itu kan. Dalam pertemuan itu saya memang datang sengaja untuk mendekati Bapak polisi ini, Pak Polda Kalbar waktu itu, saya lupa namanya, tapi Pak Polda Kalbar, Kapolda Kalbar kita ini cepat pindahnya begitu. Saya pikir kurang lebih 6 bulan saja saya pikir berdinas di Kalbar ini. Saya dalam kesempatan itu tidak ada kesempatan sesi bicara Pak. Di Langkawinya tempat saya, di Langkawi tempat saya. Saya pun tidak patah semangat. Waktu itu sebagian pengumpulan. Saya tunggu di sesi foto. Tidak sampai 1 menit saya bicara dengan Kapolda Kalbar itu Pak. Saya tunjukkan data. Saya bilang kalau angka segini Pak, Polda Kalbar itu mungkin, mohon maaf ya, cuma 3,5 juta waktu itu setahunnya. Saya pikir 3,5 juta ini mungkin Bapak sendiri Pak yang berjakat, saya bilang. Saya tunjukkan, saya kasihkan kartu nama saya sama Pak Kapolda itu. Akhirnya diambilnya kartu nama saya, kemudian berkas itu diambilnya, saya tinggal lari. Tidak sampai 1 menit. Enjoy time sekitar 2 hari Idul Fitri, habis Ramadan kita, ternyata tidak pernah terjadi dalam sejarah Perjakatan Kalbar Provinsi Kalimantan Barat ini. Polda Kalbar itu 147 juta Bapak. Nah ini mungkin mungkin saya pikir ini sebagai analogi saja begitu, bahwa keberadaan kita di instansi masing-masing ya kan, janganlah artinya dalam keberimanan kita, keberibadahan kita itu tergantung pada pimpinan kita gitu. Walaupun kenyataannya demikian begitu. Walaupun kenyataannya demikian, dan ayatnya juga menunjukkan hal yang demikian itu. Allazina immakkannahum fil ardi. Orang-orang yang kami beri kedudukan. Nah, saya pikir begini Bapak. Ambillah makannahum fil ardi itu kita semuanya ini gitu. Saya sebagai pengurus amil provinsi, Bapak sebagai pengurus amil-amil di tempat Bapak masing-masing. Mudah-mudahan dengan cerita tentang Polda Kalbar tadi, kemudian makannahum itu Bapak ambil, Bapak yang diteguhkan oleh Allah untuk wa aqimis shalah wa atuz zakah. Mungkin ini Pak sebagai pengantar saya. Saya tidak bisa berbuat banyak sebagai sesama muslim. Saya hanya bisa mengatakan berilah peringatan, wa zikro, berilah peringatan, fa inna zikro tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi kita orang-orang mukmin. Mungkin ini yang dapat sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi bisabil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.